Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kapanpun ibu menonton video ini. Jadi saya perkenalan diri dulu, nama saya Ferdi Evan Situmorang dari kelas 12 MIA 3. Jadi saya akan di sini akan menjelaskan mengenai soal-soal yang ibu kirim di Google Classroom mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat. Bahkan HP yang semula untuk komunikasi, browsing di internet, dan bermain game, sekarang ini dapat dimanfaatkan sebagai remote TV, AC maupun LCD. Mengapa HP dapat digunakan sebagai remote? Lakukan studi literatur untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jawaban dari pertanyaan mengapa HP dapat digunakan sebagai remote, karena di dalam HP yang kita gunakan sehari-hari untuk browsing, untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan juga untuk dan lain-lain yang kita gunakan, memiliki fitur yang dinamakan dengan infrared. Namun fitur infrared ini tidak dimiliki oleh semua HP, hanya beberapa HP tertentu yang memiliki infrared. Oke, jadi sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih itu infrared. Jadi infrared adalah, atau yang bisa kita kenal dengan inframerah, merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yakni antara 700 nanometer dan 1 mm. Karakteristik dari infrared ini tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia. Jadi kita tidak dapat melihat sinar yang dikeluarkan oleh HP kita untuk mengontrol yang seperti tadi TV, LCD ataupun AC tadi. Kemudian tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas, dan panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Sebenarnya infrared ini banyak digunakan untuk bidang-bidang kesehatan lain, bidang-bidang yang lain. Seperti dalam bidang kesehatan, dapat untuk meningkatkan metabolisme tubuh manusia dengan menggunakan teknologi infrared. Kemudian, di teknologi bidang komunikasi, dapat digunakan untuk pencitraan pada light scope, seperti gambar ini. Itu digunakan untuk melihat sesuatu yang berada di kegelapan malam. Kita dapat melihat dengan infrared. Dan juga dapat digunakan sebagai remote. Remote yang kita gunakan, yang kita beli seperti gambar ini, itu biasanya memiliki fitur infrared. Dan juga karena itu fitur infrared itu digunakan dalam HP dan dapat digunakan untuk mengontrol AC seperti TV atau yang lain-lain. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut kembali lagi karena memiliki fitur yang dinamakan infrared atau inframerah. Oke, soal nomor 2, siaran radio FM atau frekuensi modulation lebih banyak didengarkan daripada radio AM atau amplitude modulation. Mengapa demikian? Berselancarlah di internet untuk menemukan perbedaan antara keduanya, mulai dari prinsip kerja, ketahanan cuaca, dan kejernihan suara. Bagaimana hasilnya? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang mengapa siaran radio FM lebih banyak didengarkan daripada siaran radio AM. Karena siaran radio FM memiliki kualitas suara yang lebih baik dikarenakan memiliki bandwidth yang lebih tinggi. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Kemudian dan juga radio FM gelombang radionya itu lebih tahan terhadap cuaca buruk dibanding gelombang radio AM. Dua faktor tersebut yang menjadikan radio FM lebih banyak didengarkan oleh masyarakat dibanding radio AM. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara keduanya, antara radio AM dan radio FM. Pertama-tama saya akan membahas mengenai radio AM. Jadi radio AM atau modulasi amplitudo atau bahasa Inggrisnya amplitude modulation adalah proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Secara bahasa umumnya, AM atau amplitude modulation itu menggunakan konsep pengubahan amplitudo, yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitudo dan gelombang pembawanya. Amplitudo sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang, atau bisa disebut dengan tinggi gelombang. Kemudian kita akan membahas mengenai
dari prinsip kerjanya, ketahanan cuaca, dan kejernihan suaranya. Oke, jadi perbedaan amplitude AM dan FM itu kita di sini ada 3. Dari prinsip cara kerjanya, dari kejernihan suara, dan ketahanan cuaca. Oke, kan kita sama membahas tentang AM. Oke, jadi prinsip kerja radio AM menggunakan modulasi amplitudo untuk mengirimkan suara. Metode ini mengubah kekuatan sinyal amplitudo untuk mengirimkan. Sebuah penerima AM kemudian mendeteksi variasi amplitudo pada gelombang radio di frekuensi tertentu dan memperkuat perubahan tegangan sinyal untuk menggerakkan loudspeaker atau earphone. Maka orang akan mendengarkan pesan asli yang disampaikan. Namun, jika sinyal tidak cukup kuat ketika mencapai penerima, seorang hanya mendengar bunyi statik. Karena itu bunyi statik ini kita ke kejernihan suara. Kejernihan suara dari AM ini kurang jernih dikarenakan bandwidthnya yang lebih kecil daripada radio FM. Dan kemudian ketahanan terhadap cuacanya kurang tahan karena sinyal AM sering terganggu oleh cuaca dan gedung tinggi. Jadi ketahanan sinyalnya dan terhadap cuaca itu kurang. Dan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, mengapa sinyal AM lebih baik daripada sinyal FM lebih baik daripada sinyal AM? Dikarenakan tadi karena suaranya kurang jernih dan juga sinyalnya yang sering terganggu oleh cuaca. Oke, setelah sebelumnya saya membahas mengenai serba-serbi mengenai radio AM atau amplitudo modulator. Sekarang saya akan membahas mengenai radio FM atau frekuensi modulation. Oke, radio FM atau frekuensi modulation atau bahasa Indonesianya modulasi frekuensi adalah metode untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan frekuensi. Oke, hal ini berbeda dengan sistem modulasi amplitudo atau radio AM sebelumnya, di mana sistem AM tadi dan yang menggunakan amplitudo tadi ini bervariasi, sedangkan ini yang radio frekuensi atau FM ini frekuensinya itu tetap atau konstan. Itu perbedaannya. Kalau yang AM tadi bervariasi, kalau yang FM ini konstan. Kemudian mengenai prinsip kerjanya, saya akan membahasnya seperti ini. Pertama-tama dari antena radio. Kemudian fungsi dari antena ini fungsinya ini untuk menangkap sinyal yang kemudian sinyal tersebut diperkuat oleh penguat RF atau radio frekuensi, dan lalu getaran frekuensi dari output penguat RF tersebut dibangkitkan dengan menggunakan osilator lokal, lalu mencampurkan atau mixer frekuensi dan penguat RF dan osilator lokal. Hasil dari pencampuran tersebut adalah frekuensi intermediate. Lalu dilanjutkan dengan meredam amplitudo gelombang yang sudah termodulasi atau sinyal yang dikirim pemancar agar terbentuk sinyal FM murni atau beramplitudo rata. Setelah itu, mulai dengan proses mendeteksi perubahan frekuensi, bermodulasi dengan sinyal informasi atau audio. Lalu frekuensi audio yang berlebihan yang dikirim oleh pemancar tersebut ditekan dengan menggunakan de-emphasis. Lalu dilanjutkan dengan pengaturan frekuensi agar tetap stabil. Lalu ke penguat audio yang berfungsi untuk menguatkan level sinyal audio dan kemudian diteruskan ke suara pengeras atau speaker yang kita sebut sehari-hari, yaitu alat yang dapat mengubah suatu frekuensi menjadi getaran dan dapat membuat bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Begitulah prinsip kerja dari radio FM. Kemudian untuk kejernihan suara FM lebih jernih dibanding suara AM, dan ketahanannya terhadap cuaca lebih baik daripada AM. Dapat dikatakan radio FM lebih baik daripada radio AM. Dan juga fungsinya mereka berdua pun berbeda-beda. Radio FM digunakan untuk mendengarkan musik, sedangkan radio AM biasanya digunakan untuk mendengarkan berita. Dan juga bandwidth yang mereka gunakan juga sangat berbeda.
bandwidth yang digunakan oleh radio FM lebih tinggi daripada bandwidth yang digunakan oleh radio AM. Itulah perbedaan dari radio FM dan radio AM. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Buka laman, di sini ada laman untuk ada laman internet seperti itu. Alamat ini berisi jurnal yang berjudul Implementasi Kendali Palang Pintu Kereta Api menggunakan ear sensor dan NRF 24LO1. Silakan dijelaskan prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis. Sebutkan ide Anda tentang penggunaan sinyal inframerah yang dapat menguntungkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi. Prinsip kerja sensor inframerah pada palang pintu otomatis. Inframerah di sini digunakan atau disebutkan infrared ini digunakan sebagai sensornya. Cara kerja sensor ini dengan cara memancarkan medan elektromagnetik dan mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik pada saat objek terdeteksi. Dalam pendeteksian objek, sensor ini mempunyai batas minimum 3 cm dan maksimal 80 cm. Sensor ini nantinya akan digunakan sebagai sensor hitung jumlah kendaraan, baca kecepatan kereta, dan buka palang. Selanjutnya, cara kerja palang pintu otomatis ini seperti ini. Nanti dilihat jumlah kendaraan yang lewat dan kecepatan kereta api yang nantinya diolah di microcontroller menggunakan fungsi fusi. Selanjutnya, data akan dilakukan difusifikasi untuk menentukan output yang akan diberikan. Hasil tersebut dikirim oleh NRF sender dari node sensor dan diterima oleh NRF receiver dari node palang, sehingga memicu sistem aktif yang berupa bunyi buzzer dan nyala LED. Dilanjutkan oleh hasil penutup palang pintu kereta api dengan keputusan lama, sedang, dan cepat. Setelah itu, apabila ada perubahan nilai dari sensor buka palang, maka akan terjadi delay 15 detik dengan asumsi kereta api sudah melewati perlintasan, sehingga setelah 15 detik palang akan membuka. Itu sistem kerjanya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi mengenai ide untuk teknologi inframerah di masa depan, saya ingin membuat night vision tapi versi mini, tapi seperti kita buat seperti soft lens, dapat ditempelkan di mata. Kemudian saya ingin menggunakan inframerah untuk mendeteksi sumber-sumber daya mineral yang ada di bumi. Kita dapat menggunakan dengan satelit. Dan kemudian saya ingin menggunakan inframerah untuk teknologi kendaraan yang dapat mendeteksi jika ada kendaraan lain, tentunya supaya tidak menimbulkan kecelakaan. Untuk mendeteksi adanya para pejalan kaki seperti para mobil, kan dibuat teknologi tersebut supaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Oke, itu saja.